Tema kita untuk bulan ini tentang the salt of the earth. Ya, kita akan lihat dalam Matius 5 ayat 13 berkata begini. Kamu adalah apa? Garam dunia. Bukan menjadi ya, adalah. Seringkali kita dengar jadilah garam dunia. Enggak. Saudara dan saya adalah garam dunia, bukan menjadi. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi artinya begini, kalau hidup kita, di mana Tuhan tempatkan kita, kita bukan lagi adalah garam, artinya hidup kita itu tidak ada gunanya. Cuma berpikir makan, minum, bekerja, usaha, diberkati. Justru enggak, kita adalah garam dunia. Makanya dibilang gini, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jadi sebenarnya garam itu bukan bicara casingnya, tempat atau merek, tapi bicara rasa. Hidup saudara bukan soal bajunya merek apa, duitnya berapa banyak, bukan. Esensinya apakah kita memancarkan hidup Tuhan. Adalah garam dunia. Nah, makanya dia bilang, kalau menjadi tawar dengan apa? Tidak lagi bisa diasinkan. Secara geografis orang Yahudi, di Israel itu adalah kadar garam yang tertinggi itu di Laut Mati. Jadi di Laut Mati itu kadar garam yang tertinggi itu dari batuan yang dimasukkan di air mengeluarkan garam. Jadi kalau garam itu kadarnya sudah habis di batu itu, ditaruh di ladang, tidak akan bisa lagi jadi pupuk, bahkan mematikan tanaman semua. Makanya itu dipakai untuk jalan setapak, untuk tempat orang diinjak-injak. Tempat orang. Nah, jadi seperti itu. Kalau tidak ada gunanya, kita akan tidak lagi punya arti apa-apa. Nah, untuk itu kita lihat, hari ini saya akan share dengan saudara, bagaimana kita bisa menjadi konsisten untuk kita adalah garam dunia, sehingga tidak tawar. Haleluya. Nah, saya akan bicara tentang fungsi garam dulu. Itu mencegah tekanan darah rendah, membantu menjaga kesehatan tulang, mencegah gangguan perkembangan otak, membantu sistem pencernaan, menjadi pengawet bahan pengawet alam, menghilangkan kotoran di kompor, wajah besi dan talenan, menguji kesegaran telur, membantu mengelola stres. Nah, saudara lihat di situ, begitu banyak fungsinya, masih banyak lagi. Juga penyedap, menyegarkan, mengenakan, betul. Itulah adalah garam. Jadi kalau saudara lihat dari fungsi garam ini, bukan hanya bicara kepada spiritual, tapi juga masalah hal tubuh jasmani. Saudara sehat, di mana saudara berada, saudara adalah garam untuk orang melihat kesehatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Secara roh kita tetap bernyala-nyala, jiwa kita juga sehat. Cara berpikir kita, perasaan kita, kemauan, semua dasarnya kebenaran firman. Haleluya. Loh, amin. Itu adalah garam. Jadi seperti itu. Saudara harus di mana berada adalah garam. Nah, dan saudara tahu garam itu kelihatannya tidak ada gunanya kalau dibandingkan yang dia mempengaruhi. Soto ayam kurang garam hambar, dikasih garam yang terkenal itu soto ayam, bukan garamnya. Dan tidak pernah orang mencari merek garam apa. Nah, sama halnya kalau saudara adalah garam, tidak usah terlalu gembor-gemborkan rok kute. Tidak usah menggembor-gemborkan merek organisasi. Di mana-mana kita berada, orang mau melihat hidup Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita lihat. Yang hari ini saya akan share dengan saudara, saya akan bicara tentang generasi G3P. Apa itu G3P? Yaitu generasi pilihan pembawa pengaruh. Saudara dan saya adalah generasi pilihan pembawa pengaruh.
Apapun berapapun umur saudara, saudara adalah Tuhan pilih menjadi apa? Generasi pilihan pembawa pengaruh. Nah, generasi pilihan pembawa pengaruh, kalau saudara baca tema kita bulan-bulan lalu tentang 1 Petrus 2 ayat 9, saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih. Katakan bangsa yang terpilih. Bahasa Ibrani-nya itu amsegula. Jadi bangsa pilihan itu, kita bangsa pilihan itu, amsegula itu punya arti begini. Saudara dan saya kesayangan Tuhan. Saudara dan saya biji mata Tuhan. Saudara dan saya punya kemampuan yang superior. Dan saudara dan saya adalah perjanjian yang datang dari Tuhan. Itulah identitas saudara dan saya. Sehingga dimanapun saudara bergereja, saudara tahu itu identitas saudara. Dan saudara adalah garam dunia, itu juga identitas saudara. Sehingga di mana-mana harus ada dalam pola pikir saudara. Bahwa kita ini adalah garam dunia yang dipercayakan sebagai bangsa yang terpilih. Makanya dibilang imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Imamat yang rajani, saudara juga adalah imam. Mewakili Tuhan untuk berbicara pada manusia. Menolong orang dalam hal spiritual maupun hal-hal jasmani. Saudara juga kalau sering itu saudara lakukan di lingkungan saudara, saudara menjadi pengaruh, saudara adalah raja. Yesus adalah raja di atas segala raja. Bukan anak raja. Makanya dibilang kita harus kudus adanya. Kudus artinya begini. Tidak hidup dalam sistem dunia. Tidak hidup dengan sistem kerajaan iblis. Tidak hidup dengan kedagingan. Itu bangsa yang kudus. Nah makanya kita lihat di mana-mana orang akan melihat itu. Ya. Jadi kalau kita sudah mengerti itu identitas kita. Seperti itu identitas kita begitu hebat. Nah sekarang kira-kira apa yang harus kita perbuat? Gaya hidup apa? Supaya kita ini betul-betul menjadi generasi pilihan pembawa pengaruh yang konsisten. Tidak sampai jadi tawar. Kita lihat hal kebenaran pertama. 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Menjadi apa saudara? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah kita lihat. Saudara pernah juga lihat ayat sebelumnya tentang ragi. Ya, kita lihat ragi. Ragi itu kecil, tidak berarti, lemah. Tapi penetrasinya, pengaruhnya besar. Dia bisa mempengaruhi adonan, bisa itu jadi roti. Roti itu akan terasa empuk, lebih enak, betul enggak? Dan akan dipajang di mana-mana, dijual baik di hotel berbintang, warung-warung maupun di supermarket, betul enggak? Tapi enggak pernah orang tanya, apa yang mempengaruhi? Merek apa itu ragi? Tapi kita lihat kelemahan ini justru dia bisa punya apa? Pengaruh yang hebat, itu ragi. Ya. Makanya kita belajar untuk kita bisa tetap konsisten, memiliki gaya hidup sebagai generasi pilihan pembawa pengaruh, tidak ada lain yaitu berani mengakui setiap apa? Kelemahan kita. Karena orang yang suka mengakui kelemahannya, 2 Korintus 12 katakan, kita akan punya kekuatan yang datang dari Tuhan. Diri kita dulu dipengaruhi oleh Tuhan, baru kita bisa menjadi pengaruh bagi orang lain. Makanya dibilang, kamu adalah garam dunia. Garam itu orang yang hidup selalu dengan damai tandanya, karena sang raja damai ada dalam dia. Untuk bisa sang raja damai betah tinggal dalam hidup saudara, saudara perlu dulu dipengaruhi. Baru saudara bisa di mana-mana membawa damai. Setuju? Setuju? Makanya kita perlu selalu mengaku setiap kelemahan kita. Di waktu kita sering mengaku setiap kelemahan kita, disitulah baru kita namanya bisa mau menyerah kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan memberi apa? Kekuatan kepada kita. Ya. Seperti saya sering kali beri contoh, sarung tangan tuh tidak bisa buat apa-apa. Pegang apapun tidak bisa sarung tangan, kecuali ada tangan di balik sarung tangan itu. Setuju?
saudara pun tidak bisa hidup apapun. Sekalipun kaya ataupun. Dengar, kalau tanpa Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak bisa diberkati dan menjadi berkat. Sekalipun even baju saudara mahal bermerek, dengan baju yang orang beli di pinggir jalan, yang mungkin second, tapi sudah di laundry bersih. Sekalipun itu baju bermerek, kalau dia panu, tidak ada baju yang bermerek bisa menemukan panu. Setuju? Jadi baju bermerek dan tidak bermerek, itu cuma menutupi aurat. Saudara naik pesawat bisnis kelas, ada yang lihat saya kok cuma ekonomi. Dengar baik-baik, kalau pesawat itu mengalami kecelakaan, tetap kecelakaan maupun ekonomi atau bisnis. Halo? Setuju itu? Nah makanya sadar kita, semua kita ini lemah. Hanya satu yang bisa membuat saudara tetap kuat kalau saudara sering mengaku kelemahan saudara. Kekayaanmu, reputasimu, jabatanmu, kedudukanmu, akuilah. Saudara tidak mampu buat apa kecuali bersama Tuhan. Makanya ada selalu ilustrasi dari sebuah ilustrasi yang sudah lama ini. Satu waktu anak muda yang kaya raya di sebuah kota, dia dengar ada orang tua umur 80, tukang emas, suka buat hiasan emas, yang begitu bijaksana berhikmat mempengaruhi kota itu. Dia datang ke situ ingin belajar. Akhirnya dia pesan sebuah cincin. Dia bilang, tolong buat cincin saya bayar, tapi ceritakan pengalaman kakek sejak muda sampai bisa tua ini menjadi pengaruh. Tolong diukirkan di cincin itu. Oke, kakek bilang tidak mudah. Saya akan belajar, saya akan beritahu nanti kalau bisa. Ternyata bisa. Dan dia harus bayar dengan mahal, dan dia sanggup bayar dengan keuangannya mahal. Nah waktu dia dapat cincin itu, dia kurang puas. Karena apa? Tidak menarik apa yang ditulis. Tapi dia tetap sudah bayar dan dia pakai. Dan satu waktu usahanya bangkrut, mengalami krisis ekonomi di kota itu, dia teringat cincin yang dia pakai. Waktu dia lihat, tulisannya cuma sederhana, "These two shall pass." Bahasa Mandarinnya, "Ceye jiang koci." Bahasa Indonesianya, "yang ini pun berlalu." Waktu dia baca itu, wah berarti perusahaanku yang lagi bangkrut ini berbahaya, pasti akan bangkit. Dia kerja dengan tekun, akhirnya diberkati dan kembali pulih. Ya, kalau sudah dengar pulih, ekonomi senang ya. Tapi akhirnya dia bikin pesta lagi. Ucapan syukur, seringkali kan gitu tuh. Begitu ucapan syukur, dia undang saudara-saudaranya, teman-teman, relasinya. Begitu lagi makan-makan enak, pesta. Tiba-tiba tak sengaja cincin itu dia lihat. These two shall pass. Berarti makan minum ini senang-senang juga akan berlalu. Dia anak Tuhan, saudara dia. Yang tidak pernah berlalu. Satu, kekayaan sejati yang tinggal dalam hidup saudara dan saya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah itu yang harus kita sadar. Akuilah setiap kelemahan kita. Yang berikut, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi." Makan minum seenak apa, nikmat apapun, akan saudara merasa apa? Bosan juga. Tetap juga nanti lapar dan haus, betul? Pakaian saudara seberapa banyak pun di lemari, paling yang disuka pakai beberapa. Setuju? Sepatu saudara, sepatu pagi, sepatu siang, sepatu sore, sepatu malam, sepatu mandi, sepatu ke dapur, silakan. Pasti satu waktu ada kebosanannya. Semua akan kita masa lapar dan haus. Hanya satu. Yesus bilang, "Akulah roti hidup." Dan ingat, roti hidup itu pribadi Yesus. Sudah ada dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Dan roti hidup itu juga adalah jalan kebenaran dan hidup. Roti hidup itu juga adalah alfa dan omega. Dia menentukan sejak dalam kandungan sampai saudara hari ini hidup. Jadi kira-kira apa kita di sini? Apa saja yang kita perbuat untuk bisa menjadi pengaruh? Kita adalah
garam dunia, selalu yakin dia ada dalam hidup kita. Saudara yakin? Yang yakin lambaikan tangan saudara? Saudara harus yakin. Ini yang perlu dilatih. Nah sekarang saya tanya saudara, kalau sudah yakin dia sudah ada dalam saudara, saudara yakin dia pembuat mujizat? Siapa yang yakin? Sudah ada dalam saudara. Dia sumber berkat, sudah yakin? Ada dalam saudara. Sumber keajaiban, yakin? Ada dalam saudara. Tidak perlu lagi cari-cari. Yakin di sini artinya percaya dan menghidupi firman Tuhan. Waktu saudara yakin dan percaya menghidupi firman Tuhan, saya percaya Tuhan itu membuat saudara bukan hanya diberkati, menjadi berkat karena saudara adalah garam dunia. Ya, saya pernah beri ilustrasi ini di Kute tapi bukan jam pertama. Waktu itu ibadah kapan? Bulan lalu ya. Misalnya handphone ini, saya berikan kepada Bapak ini. Contoh aja Pak ya. Tadinya Anda punya handphone, sekarang punya. Senang enggak? Senang sekali Pak. Senang sekali. Apalagi nanti dibilang boleh bawa pulang, lebih senang lagi. Ya, karena ini contoh saya ambil lagi. Senang. Nah saya tanya Bapak, seandainya saya datang maki-maki Bapak, bully Bapak, Bapak terima atau nolak? Ya saya kecewa dan saya marah juga. Kecewa dan tawar hati. Berarti kan nolak ya. Nah sekarang saya tanya saudara. Untuk kita menjadi adalah garam, harus adalah menjadi apa? Pengaruh, betul lah. Percaya enggak Yesus robah kutuk jadi berkat? Ada dalam saudara? Jadi kalau orang benci saudara, orang bully saudara, terima orang itu benci perbuatannya. Tuhan akan robah. Kutuk jadi berkat. Kebencian jadi berkat. Segala jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah itu baru kita bisa adalah garam apa? Dunia. Haleluya. Perlu dilatih. Saudara enggak suka enggak apa-apa. Berlatih bersama Roh Kudus. Saya yakin day by day pasti saudara bisa. Karena Tuhan yang luar biasa ada dalam saudara. Persoalan, tekanan apapun semua jadi biasa. Karena yang luar biasa ada dalam saudara. Jadi kita harus yakin itu. Gaya hidup yang berikut. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, kalau tadi yang saya bicara tentang selalu yakin dia ada dalam hidup kita, saya kembali dulu ini, seperti ragi. Ragi itu tidak pernah terintimidasi dengan ukurannya roti atau komboloni untuk generasi milenial yang tahu itu. Ya, dia tidak pernah terintimidasi dengan besarnya roti, ukurannya. Dia tidak pernah terintimidasi dengan apa lagi? Terkenalnya roti. Dia tidak pernah terintimidasi dengan di mana-mana dipromosi. Karena dia yakin dia yang mempengaruhi roti itu. Hari ini saudara tidak akan terimitasi dengan sistem dunia. Ya, saudara tahu, bumi ini tempat saudara berada. Sistem dunia itu yang mengembangkan bumi. Kita warga kerajaan Allah ada di muka bumi. Kita harus mempengaruhi bumi ini dengan apa? Sistem kerajaan Allah. Sehingga sistem dunia itu bisa dikalahkan. Sehingga baru betul-betul di mana-mana kita akan menyatakan kemuliaan Allah. Tidak lama lagi bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Karena saudara dan saya ada punya identitas. Adalah garam dunia. Bangsa yang terpilih. Punya kemampuan yang superior. Saudara adalah perjanjian Tuhan. Dan saudara adalah kesayangan Tuhan. Ya, jadi ini yang tadi, yang kedua. Yang ketiga kita lihat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggung. Jadi apapun pencobaan saudara dapat menanggung. Dan dia tidak pernah dibilang membiar kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Setuju? Pencobaan yang kamu hadapi itu biasa. Jadi dari ayat ini, sebagai generasi pilihan pembawa pengaruh, punya gaya hidup supaya tidak tawar, kita adalah garam, yaitu
setia menjalani apa? Proses. Orang yang setia dalam proses tidak pernah menyerah apapun yang dia hadapi. Orang yang setia dalam menjalani proses, dia punya tanggung jawab bahwa dia tahu aku ini punya identitas sangat mulia. Orang yang setia menjalani proses, dia tahu dia harus selalu di mana-mana punya integritas. Dan di mana-mana dia harus antusias, bukan jadi loyo, putus asa. Haleluya. Loh, amin. Setia menjalani apa? Orang yang setia menjalani proses, semakin dia setia, dia berlatih, dia akan makin mengerti bahwa akhirnya jadi jatuh cinta dengan proses. Seringkali saya katakan, orang kalau diproses, jangan banyak protes, pasti stres. Tapi waktu proses saudara hadapi, bersyukur berterima kasih, akan mengalami progres. Amin. Kita lihat, saya ulangi lagi ilustrasi tentang apa? Raja Wali. Kalau dia diganggu burung gagak di belakang, dia tidak peduli. Dia cari badai, dia terbang tinggi. Sampai di badai, dengar baik-baik, burung gagak itu ke knock out. Setuju? Jadi waktu saudara sampai ke dimensi ini, latih, setia dalam mengalami proses, begitu saudara terus cinta kepada proses, dengar baik-baik, justru di situ apa? Saudara musuh tidak bisa lagi datang ke ruangan itu. Amin. Raja Wali di situ akan terbang semakin lebih tinggi, memberikan pengertian pada kita. Kita justru di tengah-tengah proses akan mengalami promosi Tuhan. Dan di tengah-tengah proses itu, Raja Wali tidak lagi diganggu siapapun, karena hanya dia. Berarti hidupnya tenang. Saudara pun kalau sudah sampai bisa cinta pada proses, tidak usah berdoa minta proses. Dia akan datang sendiri dan dia datang pasti tidak sopan. Tidak pernah minta izin. Setuju enggak? Dan selalu dia datang mendadak. Dan proses itu, dengar, saudara harus mengalami seumur hidup. Sekolahnya itu seumur hidup. Sekalipun tidak dapat ijazah, tapi saudara punya manusia batin. Be strong. Dan saudara adalah garam dunia. Saya lihat saudara kurang suka ya. Tapi enak aja. Ya, sukanya beritanya berkat-berkat ya. Selalu kalau orang datang saya yang khotbah bilang, selalu pemuritan, bentuk karakter. Ya, itu yang harus kita hadapi. Saya ngomong ini saya juga hadapi dulu. Ya. Jadi setia menjalani apa? Kita lihat, ragi itu bisa mempengaruhi adonan karena diaktifkan dengan panas dan tekanan. Setuju? Tanpa panas dan tekanan tidak mungkin dia mempengaruhi adonan. Saudara juga, untuk adalah garam menjadi orang yang membawa pengaruh, tidak mungkin. Jalannya seperti jalan tol. Selalu ada proses. Jadi kita mesti belajar setia menjalani proses sampai jatuh cinta pada proses. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan. Yang setuju, angkat tangan. Wah, puji Tuhan, tepuk tangan untuk diri saudara. Yang setuju. Dan yang terakhir, Matius 28 ayat 19-20. Mari saudara baca bersama-sama, yang di dalam maupun ada yang di luar. 3, 2, 1. Apapun terjadi sampai akhir zaman Tuhan menyertai saudara. Dia tidak pernah tinggal membiarkan saudara. Tapi persyaratan ini, jadikan semua bangsa murid, itu bicara hal-hal rohani. Tapi bukan hanya hal rohani, hal-hal juga jasmani, hal-hal jiwa, kesehatan. Makanya dibilang ajarlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Artinya kita ngalami dulu, baru kita adalah terang. Kita adalah garam, kita bisa menjadi pengaruh. Jadi gaya hidup yang harus kita lakukan di sini,
Saudara lihat seperti ragi. Ragi kalau ada dalam bungkusan, tidak ada gunanya. Walaupun dia punya identitas, mempengaruhi apa yang dia buat, termasuk adonan. Betul enggak? Saudara misalnya jemaat roh kute, tidak ada gunanya. Kalau saudara tidak keluar dari pembatas tembok ini, untuk saudara pedulikan orang lain di luar. Lalu, untuk saudara jangkau jiwa-jiwa itu. Bukan hanya hal-hal rohani. Mereka dijangkau, mereka dimuridkan, tapi juga hal-hal jasmani. Dan saudara adalah teladan. Dari ayat ini bagi saya itu begini. Punya gaya hidup, memiliki apa saudara? Kerinduan untuk memedulikan orang lain. Bukan memperduli ya. Bahasa Indonesia benar, kata peduli itu dasarnya memedulikan. Jadi kita punya hati memedulikan orang lain. Saudara diberkati secara finance, saudara punya hati untuk adalah garam, menjadi pengaruh untuk menolong orang lain. Baik itu dalam dunia bisnis. Dalam dunia gereja, saudara merasa hidup tenang. Waktu saudara terima kebenaran-kebenaran, saudara ngalami, saudara pergi jangkau jiwa-jiwa, layani mereka, injili mereka, bertobat, dimuridkan. Jiwamu, pikiranmu hanya pikiran Kristus, perasaan kemauan Kristus. Itu ada dalam jiwamu, tidak stres. Garam itu menyembuhkan stres, betul enggak? Supaya tidak stres, saudara dulu ngalami, saudara bisa ceritakan. Secara fisik, tetap mau umur berapa, tetap langsing, bukan langsung. Halo? Karena pola makan, pola pikir, gaya hidup yang sesuai kebenaran firman. Jadi orang-orang yang butuh itu lihat. Dan kita bisa menjadi cerita, kita menjadi pengaruh. Kalau ini ada, saya percaya, saudara tidak lagi bisa tawar. Kalau saudara mau berlatih, karena generasi pilihan pembawa pengaruh, punya gaya hidup, berani mengakui setiap kelemahan kita, selalu yakin dia ada dalam hidup kita, setia menjalani proses, yang terakhir memiliki kerinduan untuk memedulikan orang lain. Saya harap ini bisa membawa inspirasi bagi saudara di minggu yang kedua ini, di tahun baru Imlek ini, bukan hanya baju merah berani, tapi merah adalah darah Yesus. Jadi supaya kita betul jadi berkat, makanya normalnya orang makan garam, itu 1 sendok kopi. Kok pakai kopi Pak? Sendok kopi dan sendok teh kan sama. Kelebihan itu saudara malahan bisa dehidrasi, sakit jantung, darah tinggi. Jadi punya pengertian bagi saya gini, kalau kita ingin hanya orang lain yang pengaruhi kita, terus pedulikan kita akan bisa malahan darah tinggi rohani, kita bisa jantungan rohani, sampai bisa-bisa stroke rohani, dan tidak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau kita sadar, semua yang sudah kami dapat pengaruh itu, kami sekarang ambil keputusan untuk adalah garam, kami adalah terang, kami adalah bangsa pilihan, kami punya identitas itu, kami yang mempengaruhi. Saya percaya hidupmu bukan hanya diberkati, segala sumber pribadi itu ada mengikuti saudara. Dan kalau saudara hidup firman, semakin ditambahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya ini menjadi berkat. Jesus love you abundantly. Tuhan Yesus memberkati.